Ternyata 70% kegagalan ekspansi bisnis internasional bukan karena produknya jelek, akan tetapi karena kesalahpahaman budaya. Saat ini, manajemen lintas budaya bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton. Oke, sebelum dilanjut, disclaimer dulu. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari kami kelompok 8. Sebelum itu, perkenalkan saya Agil dan ada rekan saya Ira dan juga Nita. Pada video kali ini kami akan membahas topik mengenai manajemen lintas budaya dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Roshidah Hasanah MPD. Definisi manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah proses mengelola dan memimpin organisasi atau tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda-berbeda. Ini melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, serta kemampuan untuk mengadaptasi gaya manajemen dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen lintas budaya juga memerlukan 4, yaitu yang pertama, pemahaman tentang perbedaan budaya, dan yang kedua, ada kemampuan untuk berkomunikasi efektif, dan yang ketiga, ada fleksibilitas dan adaptabilitas, dan yang terakhir, yang keempat, ada kemampuan untuk mengelola konflik dan perbedaan pendapat. Dengan demikian, manajemen lintas budaya dapat membantu meningkatkan kerjasama, kreativitas, dan kinerja tim dalam lingkungan yang beragam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai dimensi budaya dan implikasinya dalam bisnis internasional dan akulturasi. Langsung saja, yang pertama ada dimensi budaya. Apa sih dimensi budaya ini? Nah, dimensi budaya adalah kerangka atau aspek-aspek utama yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dari mulai cara berpikir, bertindak, maupun berinteraksi antar masyarakat di berbagai negara gitu. Kemudian dimensi budaya ini dikembangkan oleh seorang peneliti terkenal, namanya itu Grit Hofstede. Nah, Grit Hofstede ini kemudian mengidentifikasi 6 dimensi utama yang dapat menjelaskan bagaimana budaya ini mempengaruhi perilaku individu maupun organisasi. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu ada namanya power distance atau jarak kekuasaan. Nah, power distance ini menunjukkan sejauh mana masyarakat menerima perbedaan kekuasaan negara. Misalnya seperti Arab Saudi dan India itu biasanya lebih menerima ketimpangan kekuasaan. Kemudian sedangkan di Amerika dan juga Jerman, power distance ini sangat rendah, yang dimana artinya itu lebih setara. Untuk poin yang kedua ada individualisme dan kolektivisme. Nah, ini tuh mengenai referensi masyarakat terhadap individualisme dan kolektivisme itu sendiri. Nah, yang dimana individualisme sendiri artinya yaitu lebih mementingkan diri sendiri, seperti di Amerika dan Jerman. Kemudian untuk kolektivisme ini lebih mengutamakan kelompok, misalnya seperti di Cina, Jepang, dan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk poin selanjutnya ada masculinity dan femininity, yaitu tentang orientasi masyarakat mengenai masculinity dan femininity itu sendiri. Nah, budaya maskulin ini lebih menekankan pada prestasi dan kompetisi, misalnya seperti Jepang dan juga Jerman. Sedangkan budaya feminim ini lebih mengutamakan kerjasama dan kualitas hidup, seperti di Swedia dan juga Belanda. Untuk poin yang keempat, ada yang namanya uncertainty avoidance, yaitu menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa nyaman terhadap ketidakpastian. Jepang dan Jerman itu cenderung menghindari ketidakpastian, sedangkan Amerika dan juga India itu lebih fleksibel terhadap perubahan.
Poin selanjutnya ada yang namanya long term dan juga short term orientation, yaitu budaya jangka panjang yang lebih berfokus pada masa depan dan ketekunan seperti di Jepang dan Cina, sedangkan budaya jangka pendek itu lebih mementingkan tradisi dan hasil cepat seperti di Amerika dan di negara Arab. Kemudian poin yang terakhir ada yang namanya indulgence dan restraints. Indulgence ini berarti masyarakat bebas mengekspresikan keinginan, seperti di Amerika dan juga Meksiko. Sedangkan restraints ada pengendalian sosial yang kuat, seperti di Cina dan Rusia. Next materi yaitu tentang perbandingan budaya antar negara berdasarkan dimensi Hofstede yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa negara. Yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat ini individualismenya itu tinggi, kemudian power distance-nya rendah, sedangkan orientasinya jangka pendek. Yang negara kedua ada Jepang. Jepang ini sangat kolektivisme, dia itu kolektivismenya tinggi, kemudian power distance-nya tinggi, berbeda dengan Amerika Serikat, sangat menghindari ketidakpastian dan juga berorientasi jangka panjang. Negara selanjutnya ada Jerman. Jerman ini sangat individualis, kemudian power distance-nya rendah, sangat menghindari ketidakpastian dan juga berorientasi jangka panjang. Yang selanjutnya ada negara Arab. Negara Arab ini memiliki kolektivitas dan juga power distance tinggi serta berorientasi jangka pendek sama seperti Amerika. Kemudian ada negara Cina. Cina ini kolektivitas power distance-nya tinggi, kemudian orientasinya jangka panjang, dan juga kontrol sosialnya ini begitu kuat gitu ya. Kemudian ada India. India ini sama kolektivitas juga, kemudian power distance-nya tinggi dan fleksibel terhadap ketidakpastian. Yang selanjutnya ada Asia Tenggara. Asia Tenggara ini memiliki kolektivitas dan juga power distance yang tinggi, kemudian cenderung tradisional dan jangka orientasinya itu jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis budaya dari berbagai negara. Analisis budaya dari berbagai negara dapat membantu memahami perbedaan dan kesamaan antara budaya-budaya tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh analisis budaya dari berbagai negara. Yang pertama ada dari Jepang. Budaya Jepang dikenal dengan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan loyalitas. Mereka juga memiliki konsep wa, bisa disebut dengan harmoni, yang sangat penting dalam interaksi sosial. Dan yang kedua yaitu dari Amerika Serikat. Budaya Amerika Serikat dikenal dengan nilai-nilai seperti individualisme, kebebasan, dan inovasi. Ketiga yaitu dari Cina. Budaya Cina dikenal dengan nilai-nilai seperti keluarga, hierarki, dan rasa hormat terhadap tradisi. Mereka juga memiliki konsep guangqi, bisa disebut dengan hubungan, yang sangat penting dalam bisnis dan kehidupan sosial. Dan yang keempat ada dari India. Budaya India dikenal dengan nilai-nilai seperti spiritualis, keluarga, dan keragaman. Mereka juga memiliki sistem kasta yang kompleks dan beragam bahasa serta budaya. Dan yang kelima ada dari Brazil. Budaya Brazil dikenal dengan nilai-nilai seperti kehangatan, keramahan, dan kegembiraan. Mereka juga memiliki tradisi musik dan tarian yang kaya. Dan yang keenam ada dari Jerman. Budaya Jerman dikenal dengan nilai-nilai seperti efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas. Mereka juga memiliki tradisi teknologi dan inovasi yang kuat. Dalam melakukan analisis budaya, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti yang pertama ada dari nilai-nilai dan norma, dan yang kedua ada dari gaya komunikasi, dan yang ketiga ada dari struktur sosial dan hierarki, dan yang keempat tradisi dan kebiasaan, dan yang terakhir ada sikap terhadap waktu dan ruang. Dengan memahami perbedaan budaya, kita dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi efektif dalam lingkungan yang beragam. Selanjutnya ada implikasi dalam bisnis internasional dan akulturasi. Ketika sebuah organisasi dengan latar belakang yang berbeda berinteraksi, maka disinilah terjadi yang namanya proses akulturasi. Proses akulturasi sendiri yaitu pencampuran dua
kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Maka implikasinya di sini, yang pertama tentu saja organisasi perlu menyesuaikan pola pikir dan cara kerja lintas budaya. Kemudian, dalam hal ini juga dibutuhkan kesadaran budaya, keterampilan komunikasi antar budaya, serta kepemimpinan yang inklusif. Karena dengan organisasi memahami budaya dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, menghargai perbedaan, dan lebih produktif. Oke, masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen lintas budaya memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi, tentunya dalam konteks global ya. Nah, dengan memahami serta menghargai perbedaan budaya, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya harmonis, akan tetapi juga produktif. Oke, mungkin sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.